Izin Bu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Tadi pun Ya Bu. yang kami hormati Ibu Hajah Yulia Stesa selaku pengawas PJOK Jenjang SMP. Yang kami hormati juga Pak Tukul Susanto selaku pengawas PJOK Jenjang SD Kabupaten Waikanan, dan juga yang kami hormati Pak Muhammad selaku tuan rumah atau selaku fasilitator daripada kegiatan pelaksanaan pembentukan pengurus Igornas Kabupaten Waikanan, juga Mas Murjantoro. Saya biasa manggil Mas, kalau komunikasi saya nggak pernah pakai Bapak ya. Sama beliau juga tadi memanggil Abang. Ya ini karena apa ya? Saya memang saya sampaikan tidak terlalu suka dipanggil Bapak sih. Apalagi kalau rekan-rekan sejawat seperti ini, aduh, saya kalau dipanggil Bapak itu kayaknya terbang melayang ke atas kayaknya. Nah, jadi saya memang lebih suka dipanggil ya apa ya? Kalau saya asli Lampung ya, asli dari nenek moyang Lampung. Nah, jadi kalau kami di pesisir panggilan itu Udo. Ya, ada Udo ya. Kalau manggil ini biasa abang ya sama aja ya. Jadi itu teman-teman sekalian. Kemudian yang kami banggakan juga teman-teman para guru PJOK atau guru olahraga se-Kabupaten Waikanan. Ini saya apresiasi yang luar biasa. Tadi disampaikan oleh Mas Nur, ini mungkin baru pertama kalinya berkumpul bersama-sama dari semua jenjang, baik itu mungkin SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, MA, bahkan mungkin ada yang SLB dan TK. Ya, ini luar biasa. Momentum seperti ini ya jarang sekali dilakukan. Nah, dalam kesempatan ini teman-teman sekalian, izinkan saya menyampaikan beberapa hal menyambung amanah dari Ketua Umum Ikatan Guru Olahraga Provinsi Lampung, Bapak Dr. Pran Murseto. Beliau siogianya bisa bersama-sama hadir di tengah-tengah kita, tetapi karena beliau masih ada tugas persiapan kejuaraan dunia kabadi di Thailand, sehingga beliau mendelegasikan saya untuk bisa menghadiri daripada pembentukan kepengurusan Ikatan Guru Olahraga Nasional Kabupaten Waikanan. Teman-teman sekalian, saya akan sampaikan terkait dengan apa itu Igornas. Teman-teman sekalian, Igornas adalah satu wadah organisasi profesi, organisasi independen ya, yang menyatukan para guru-guru olahraga dari semua jenjang pendidikan, baik yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan maupun yang ada di bawah naungan Departemen Agama. Artinya kita tidak ada fiksi, tidak ada klasifikasi, semuanya sama, semuanya guru olahraga. Ya, kalau selama ini mungkin kita tanda petik ya masih terkotak-kotak. Ini guru SD, ini guru SMP, ini guru SMA. Kadang guru SD minder dengan guru SMP, guru SMP minder dengan guru SMA, apalagi guru SD dan guru SMA.
jauh sekali kelas stratanya. Ini Mensa. Tapi pada hari ini saya sampaikan bahwasanya Igornas tidak memandang itu guru SD, tidak memandang itu guru SMP, guru MTS, guru MI, guru SMA, SMK, dan MA. Kita sama dalam satu wadah, dalam satu organisasi yang dinamakan dengan Ikatan Guru Olahraga Nasional. Sepakat kita ya? Sepakat. Iya. Jadi kalau selama ini narasi di luar, kalau selama ini cerita-cerita di luar, kita hilangkan. Ya. Dan ini momentum. Saya sampaikan tadi momentum. Kalau tidak ada di Igornas, mungkin kita nggak ada yang namanya kumpul seperti ini. Yakin yang SD ya KKGO semua. Itu pun mungkin hanya sebatas kecamatan. Hanya kecamatan. Jarang sekali KKGO kumpul di kabupaten. Mungkin 1 tahun belum tentu sekali. Nah, ya, kemudian tidak ada mungkin MGMP. Kalau MGMP tahu ya, karena memang MGMP kalau SMP, SMA memang dia lingkupnya kabupaten. Ya, kalau kita perkecil ke tingkat kecamatan, ya paling anggotanya 2 orang, 3 orang. MGMP kecamatan atau SMP ya, karena memang rata-rata mungkin satu kecamatan itu paling 1, paling banyak 2 SMP-nya. Kalau SMA ya paling 1. Ya. Nah jadi momentum seperti ini teman-teman sekalian ya harus kita manfaatkan. Ya. Inilah adalah Igornas. Kemudian perlu teman-teman ketahui bahwasanya Igornas ini kita punya 4 kementerian yang menaungi, yang menjadi pembina kita. Yang pertama adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Karena secara profesi kita adalah seorang guru. Kemudian yang kedua adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Bicara prestasi adalah guru olahraga garda terdepan. Ya. Tidak ada muncul atlet-atlet, tidak ada muncul daripada pemain-pemain bola kaki, bola voli, atletik dan lain-lain kalau tidak ada guru olahraga. Makanya Pak Menteri Zainuddin Amali selalu mengatakan bahwasanya corong daripada desain besar olahraga nasional atau yang disebut dengan DBON adalah guru olahraga. Ini bukan hanya omong pemanis kata yang disampaikan oleh Pak Menpora. Ya. Setiap kegiatan, setiap pertemuan, ya tadi disampaikan oleh Mas Nur, ya kebetulan saya juga dipercaya oleh teman-teman waktu bulan Juni 2021 kami membentuk kepengurusan Igornas pusat. Kebetulan dari Lampung kami bertiga yang berangkat waktu itu, dan alhamdulillah saya dipercaya menjadi pengurus inti di kepengurusan sebagai koordinator wilayah Pulau Sumatera. Jadi 10 provinsi yang ada di Pulau Sumatera ya di bawah koordinasi, di bawah pimpinan kita ya, mulai dari Aceh ya sampai ke kita di Lampung ya. Jadi setiap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan guru olahraga yang diinisiasi oleh Igornas, Pak Menpora selalu hadir dan selalu memberikan support. Dan tidak tanggung-tanggung teman-teman sekalian ya. Tetapi memang kegiatan itu baru sebatas kegiatan tingkat provinsi. Ya, kita sudah 2 kali yang berbentuk event di tingkat provinsi. Ada bulan September ya 2022 2022 kemarin ya, itu kegiatan Festival Olahraga Pendidikan atau FOP. Itu langsung difasilitasi oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Kemudian kemarin ya, akhir tahun kita diberikan lagi kegiatan yaitu kejuaraan DBON, Desain Besar Olahraga Nasional. Ada 3 cabur kemarin yang kita lombakan, yang kita pertandingkan, yaitu panahan, atletik, dan renang. Ya. Nah, agenda-agenda yang sudah kita lakukan terkait dengan event kegiatan ini, insya Allah nanti akan continue. Makanya teman-teman sekalian, di grassroots, di akar bawah atau di sekolah, ya, ini harus dipersiapkan. Karena desain besar olahraga nasional yang diprogramkan oleh Kemenpora ini jangka panjang, teman-teman sekalian. Bukan memikirkan setahun besok atau tahun depan, tetapi endingnya adalah Olimpiade tahun 2032. Ini endingnya. Makanya dari sekarang dibina, makanya dari sekarang dibuat perpres, ya. Perpresnya sudah jelas. Perpres tahun nomor 86 tahun 2021 jelas DBON. Dan nanti DBON itu nanti sudah ada struktur kepengurusan, ya, sampai ke tingkat kabupaten. Itu Pak Bupati kalau nanti kita sowan, kalau kita nanti audiensi, sampaikan. Itu sudah ada petunjuknya. Ya. Sampai nanti Bupati nanti akan membentuk sampai di tingkat kecamatan. Ya. Mungkin nanti di bawah naungan KONI nanti kalau di Lawegan sudah ada belum terbentuk KOK? Belum ya? Nah, kami di Lampung Barat sudah. KOK itu adalah Komite Olahraga Kecamatan. Langsung di bawah naungan daripada KONI. Nah, ini kalau Pak Rahmat Gatot sebenarnya ini pengen saya paparkan. Ya, itu KOK. Kalau kemarin kami di Lampung Barat itu KOK itu di bawah naungan Dispora. Tapi karena teknis juknisnya berubah dan kebetulan ketua umum KONI Lampung Barat kemarin itu adalah seorang Pak Bupati, ya, maka beliau langsung ambil alih KOK menjadi bagian dari KONI. Ini PR juga bagi teman-teman nanti supaya nanti audiensinya ke pemerintahan bisa disampaikan. Nah, ini teman-teman sekalian. Kemudian program-program yang lain kita sudah beberapa, Mas Nurdianto ini pernah sudah saya ajak ke Jakarta ikut kegiatan, ya, yaitu kegiatan antropometri. Ya, kegiatan antropometri itu adalah kegiatan yang mengukur bakat daripada siswa-siswi. Mungkin sudah diterapkan, ya, ada mungkin bantu dibantu oleh 3 orang teman, ya, di setiap kabupaten. Nah, nanti hasilnya 100 orang minimal dikirim kemarin ke Kemenpora kemarin. Ya, alhamdulillah berjalan lancar. Dan sebagai lanjut teman-teman sekalian, ya, saya sudah menyampaikan satu program lagi sebagai follow up dari antropometri. Kalau hanya antropometri, kita hanya bisa mengukur ini anak ini panjang tukainya sekian, kemudian tinggi badannya sekian, berat badannya sekian, idealnya seperti ini. Kalau nanti ini tidak di follow up, percuma. Makanya kami kemarin ya mencoba untuk memfollow up kembali program itu menjadi ada satu namanya ke depan, ya. Ini tinggal nunggu ketok palu dari kementerian yang namanya TKPM, ya, ada nanti. Insya Allah nanti Lampung dapat, ya. TKPM adalah tes kebugaran pelajar Nusantara. Itu mulai dari SD, SMP, semua
yang namanya pelajar akan kita tes kebugarannya, akan kita tes bakatnya. Dari instrumen itu nanti ya, dari instrumen itu nanti akan ketahuan anak ini kalau setelah kita ukur, setelah kita tes, oh ini cocoknya di main basket, oh anak ini cocoknya di main voli, oh ini cocoknya main dayung, cocoknya main bola. Jadi instrumennya nanti komplit, akan ketahuan nanti. Kita nggak usah repot-repot lagi, kasak kusuk ngelatih dulu dari nol. Biar caranya anak yang memang tidak berbakat di bola kaki kita paksakan main bola, susah. Anak yang memang nggak bakat di basket kita paksakan main basket, susah. Nah, tapi dari TKPN, dari antropometri itu nanti akan ketahuan, akan kelihatan nanti teman-teman sekalian. Akan mudah untuk memantau, oh ini anak ini cocoknya cabur ini, oh ini anak ini cocoknya cabur ini. Mudah-mudahan nanti ya, kalau tidak ada perubahan karena awal bulan mungkin kumpul ya, sudah diundang oleh Pak Menteri. Nah nanti di sana akan kita coba tagih kembali. Mudah-mudahan secepatnya dan kegiatan TKPN itu segera terrealisasi. Ya. Dan teman-teman nanti bisa mendownload ya, kalaupun tidak semua kebagian, mohon maaf ya, dari kalau mau semua kita undang seluruh keluarga nggak mungkin ya, tapi paling tidak satu kabupaten ada perwakilan ya, kita 2-3 orang ya, kemudian nanti dari 2-3 orang itu nanti mungkin bisa nanti di workshopkan atau mungkin nanti bisa di RTL kan di kabupatennya ya, diundang mungkin paling tidak ketua-ketua KKGO-nya di kecamatan, ketua MGMP dan ketua MP SMA SMK nanti bisa diundang sehingga nanti para ketua nanti juga bisa menyampaikan kepada anggota-anggotanya terkait dengan instrumen daripada TKPN ini. Ini sudah resmi karena sudah diteliti, sudah diuji oleh beberapa profesor-profesor yang ada di Indonesia ya. Termasuk ya, kalau kita di kegiatan-kegiatan ada kalau yang kuliahnya di UNES ya, di UNJ ya, kenal Prof. Firman, Prof. Tandio ya. Nah itu profesor-profesor yang memang di bidangnya ya, yang sudah menguji terkait dengan TKPN dan instrumen antropometri kemarin. Jadi ini teman-teman sekalian. Nah, kemudian terkait dengan itu ya, saya sangat berharap sekali dan sangat berterima kasih sekali kepada teman-teman sekalian begitu antusiasnya untuk bisa menghadiri sekaligus menyaksikan langsung daripada pembentukan kepengurusan Igornas Kabupaten Baikarang ini. Saya berpesan, silahkan jalankan kegiatan ini, jalankan pembentukan ini dengan sebaik mungkin. Saya tidak akan dan kami tidak akan mengintervensi. Ya, silahkan pilih sesuai dengan kinerja track record daripada teman-teman. Tentu teman-teman yang SD paham, ya, yang vokal di tingkat SD itu mungkin teman-teman tahu gitu ya. Begitu juga yang SMP yang memang pentolan yang di tingkat SMP yang mungkin paham, karena satu organisasi, satu profesi, satu jenjang pasti sering kumpul jadi tahu. Begitu juga yang SMA, SMK, MA, MTS dan MI. Ya, silakan munculkan kandidat-kandidat balonnya. Kalau memang berani siap, silakan. Saya menyatakan siap maju untuk menjadi calon. Silakan saja ya. Nah, itu sehingga nanti semakin banyak, semakin berwarna ya pemilihannya. Ya, tapi kalau tidak ada, ya kalau ada yang siap tentu akan menjadi aklamasi ya. Nah ini, jadi silakan jalankan ini nanti dengan musyawarah, dengan sebaik-baiknya ya, tanpa ada iming-iming perasaan tidak enak. Kalau saya tidak memilih itu, saya tidak enak, saya ketemu setiap hari, saya ingin ini nggak jadi. Kalau seperti itu modelnya susah. Nah,
bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik mungkin, bisa mengakomodir dan bisa memfasilitasi teman-teman guru olahraga se-Kabupaten mereka, bukan hanya jenjang dia saja. Misalkan nanti Mas Nur yang terpilih, ya guru SMP aja yang diopeni, guru SD enggak, guru SMK, MA, SMA enggak, repot. Ya, ketika kita sudah diberikan amanah untuk memimpin suatu organisasi, semuanya adalah sama dan semuanya diberlakukan sama di hadapan kita semua. Ini teman-teman sekalian. Kemudian berikutnya terkait dengan nanti siapapun yang terpilih, harapan saya untuk menjadi pengurus. Ya, baik itu mungkin wakil, sekretaris, bendahara. Kalau saya setiap memimpin satu organisasi, ya, memilih anggota pengurus sama kayak milih istri, teman-teman sekalian. Milih wakil, milih sekretaris, milih bendahara itu sama kayak milih istri. Loh, kok bisa? Lah iya, kalau wakil kita, sekretaris kita, bendahara kita nggak sejalan, selesai kita. Itu orang bisa masuk sekretaris sama bendahara sama wakil. Jalan masing-masing. Sekretaris pengennya kayak gini, bendahara pengennya kayak gini, wakil pengennya kayak gini, kita pengennya kayak gitu. Nah, jadi saya berpesan betul-betul yang memang nanti menjadi pengurus betul-betul satu kesatuan, ya, yang kompak, ya, yang memang solid sesuai dengan moto kita, ya, solid, dahsyat, akhirnya menjadi luar biasa. Ini harapan saya teman-teman sekalian ketika nanti sudah terbentuk. Nah, kemudian setelah terbentuk, silakan susun program-program. Banyak sekali PR, kita baru merintis, kita baru terbentuk, ya. Banyak kerjaan yang harus kita selesaikan. Dan saya berharap sekali nanti yang menjadi pengurus betul-betul ikhlas bakti bina bangsa berbudi wawaksana. Kalau bahasanya Pak Deman Pramuka, ya. Kenapa? Ya, kalau saya teman-teman sekalian, mohon maaf, hampir seminggu itu hanya 2 malam di rumah. Selebihnya keluyuran. Akhirnya di luar ngurusin ya organisasi. Saya memang sangat hobi sekali dengan organisasi. Kalau bicara organisasi, saya ini Bu pengawas, Pak pengawas lebih dari 10 sih. Kalau bicara organisasi, semuanya diamanahkan semua, tidak ada satupun yang saya minta. Nah, artinya apa? Bisa meluang waktu. Karena apa? Kita baru terbentuk, banyak PR, banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Terutama saya tidak mengecilkan peran dan kemampuan teman-teman guru olahraga, karena saya guru olahraga juga, ya. Tapi kalau kita hanya bergerak di lingkungan kita sendiri, guru-guru sendiri, tentu akan sedikit susah. Link power harus kita miliki. Bangun sinergitas, bangun konsolidasi dengan pemerintah daerah. Karena apa? Kita bicara organisasi, kalau tidak ada hepeng, nggak usah mimpi mau jalan. Saya banyak sekali organisasi dan keuangannya nggak jalan, ya susah. Kalau semuanya mau rogoh kantong sendiri, ya kalau sekali 2 kali oke. Nah, kalau terus-terusan, ya berantem dengan istri rumah. Ya. Nah, artinya apa, teman-teman sekalian? Organisasi kita ini resmi, sudah ada ART-nya, sudah ada akte notarisnya, sudah ada akte pendiriannya. Secara hukum sudah diakui oleh negara. Ya, nah, artinya kita nanti setelah terbentuk, kita
coba audiensi, kita coba sounding dengan pemerintah daerah, terutama dengan Kadis Pendidikan, dengan Kadis Dispora, dengan KONI. Ini harus ya kita jalin komunikasi yang intens. Bagaimana Igornas ke depan ini program-program yang memang menyangkut terkait dengan dunia olahraga harus diberikan kepada Igornas. Ini titip Pak Pengawas, Bu Pengawas, ini bulan 2 kita sudah O2SM, sudah mulai ke kecamatan. Saya kemarin sudah komunikasi dan sudah beraudiensi yang kesekian kalinya dan minta dengan Pak Kadis Pendidikan kemarin untuk O2SM panitia besar kegiatan kabupaten adalah Igornas. Ini harapan juga nanti di Kanan coba bangun sounding dengan Dinas Pendidikan, minta ya supaya O2SM di tingkat kabupaten nanti ya kita guru olahraga ini yang menjadi panitianya, yang menjadi penyelenggaranya. Jangan ngomong yang sarjana hukum, sarjana ekonomi, sarjana sosial, yang nggak ngerti olahraga disuruh ngurusin olahraga, kacau ya. Ini idealnya teman-teman sekalian. Tapi bukan berarti mereka tidak boleh. Banyak juga sebenarnya teman-teman guru sarjana hukum, sarjana ekonomi yang hobi dan tahu olahraga ya banyak. Tetapi ya artinya background yang memang sesungguhnya, job yang sesungguhnya adalah ya lalu kita yang ditempa di dunia pendidikan terkait dengan olahraga, bukan dunia hukum dan lain-lain. Ini teman-teman sekalian harapannya ke depan. Kemudian kita sudah beberapa kali melakukan kegiatan terakhir kemarin TOT ya. Ini kemarin ada perwakilan dari WKN kemarin. Nah, ini TOT ya. Kita sudah launching dari Kemenpora satu senam ya, yang namanya senam SKJ pelajar, Ibu Pengawas, Pak Pengawas ya. Ini sudah diterbitkan oleh Kemenpora dan akan menjadi senam wajib di sekolah terkait dengan senam SKJ tadi. Nah, kita sudah coba 2 kali ya secara resmi dari Kemenpora, yaitu di Jakarta, di Ancol waktu itu, kemudian kemarin di akhir tahun juga di Hotel Horizon Bandar Lampung sudah ya. Ya artinya dari WKN sudah ada 2 instruktur yang memang sudah siap. Nah, teman-teman sekalian, nanti kalau pola kami yang sudah di beberapa kabupaten yang sudah saya sampaikan dengan teman-teman sekalian, kita bangun komunikasi lagi dengan Dinas Pendidikan ya karena kita memang belum ada pendanaan ya, jadi sebaiknya kita rangkul Dinas Pendidikan untuk bisa berkirim surat kepada kepala sekolah ya, kepala semua dari semua jenjang. Kalau mungkin yang di kabupaten ini kan hanya SD SMP ya, dia tidak punya wewenang dia di SMA karena memang sudah provinsi. Nah, setidaknya 2 itu dulu lah, jenjang SD SMP ya, MI, MTS. Nah, panggil bersurat, kirim surat ke kepala sekolah untuk mengirim guru-guru olahraganya ya, untuk mengadakan TOT senam SKJ pelajar itu di tingkat kabupaten. Ya, caranya ya kepala sekolah nanti yang akan mengatur apakah dia menggunakan dana BOS, boleh itu kok. Ya, boleh. Itu adalah nanti masuk di pengembangan profesi guru. Bisa. Di pos dana BOS bisa memungkinkan seperti itu. Makanya bisa kita laksanakan. Nanti seperti itu nanti 150 apa berapa bayarnya dengan asumsi dari uang itu nanti dikasih konsumsi, dikasih jersey ya, dikasih kaos, kemudian nanti sertifikat ya untuk penunjang naik pangkat ya, yang ada JP-nya ya. Nah, ini harus dibangun ya. Jadi masih banyak sekali PR dan tidak kalah pentingnya nanti yang terpilih nanti supaya selalu
Ini yang tidak terlalu penting. Ya, saya sampaikan tadi organisasi kalau tanpa adanya pendanaan, ya mati kutu, nggak jalan. Nah, apalagi kalau pengurus nanti nggak kreatif, nggak inovatif, ya udah tinggal nama aja nanti Gornas itu. Ya, tapi kalau dia kreatif, inovatif, ya mudah-mudahan nanti ada peluang celah-celah yang bisa kita manfaatkan nanti. Ya, kita gandeng koni dan diaspora, distrik dan lain-lain. Kita bangun, ya bagaimana caranya supaya dana hibah nanti. Ya, nah, kalau sudah dana hibah kan enak nanti. Mau kita milih kegiatan sendiri, ya bisa. Kalau kita nebeng dengan dinas kan kita nggak terlalu powerful penguasaan anggaran dan lain-lain. Tapi kalau kita sendiri yang sudah dapat dana hibah, ya tinggal musyawarah kita dari kita pengurus mau kita ada kegiatan apa. Ya, tapi pesan saya jangan terlalu banyak jadi kegiatan yang sifatnya perlombaan atau pertandingan. Kalau saya menyarankan, ayo kita bangun, kita pupuk dulu, kita berikan dulu kompetensi kepada guru-gurunya dulu, SDM-nya dulu. Ya. Ini pemahaman. Yakin saya, ini pengalaman saya waktu itu Pak Pengawas, saya Popda 2008 sakit. Ya. Ketika anak saya berangkat ke pusat, ke nasional, saya mentok karena saya tidak ada kualifikasi pelatih nasional. Akhirnya Pak Ordinas yang isi. Ini tentu pengalaman seperti itu beban mental juga bagi anak-anak didik kita. Kalau bukan pelatihnya yang betul-betul pelatihnya yang mendampingi, tentu dia nggak maksimal. Minta air minum aja, atlet itu dulu nggak berani gitu pelatih yang bawa. Minta air minum, apalagi minta pendapat. Pak, bagaimana nanti Pak? Borong-borong minta air minum aja nggak berani. Artinya secara emosional anak-anak tidak maksimal. Nah ini makanya sudah tadi kalau kita nanti dapat rezeki dan dapat program, dapat kegiatan yang diberikan oleh diaspora ataupun dinas pendidikan, ayo bangun, berikan dulu kompetensi kepada guru-guru dulu. Ya, diklat pelatihan atau mungkin pelatihan cabur atau mungkin kurikulum, kita tidak lupa dengan guru ya. Kurikulum merdekanya, kurikulum K13-nya yang belum K3 yang belum kurikulum merdeka. Ayo kita bangun, kita coba ya. Hal-hal program-program seperti itu supaya betul-betul bisa dirasakan oleh teman-teman guru olahraga khususnya ya. Jangan sampai ya kalau selama ini kan kita dipandang sebelah mata. Pinjas kejauhan. Bisa nanya otot aja otaknya nggak ada. Ini narasi yang berkembang di luar. Tapi memang kadang-kadang iya juga sebenarnya. Kita nggak bisa juga mungkin. Nah, cuman ya inilah artinya kita perlahan-lahan kita coba kita ubah paradigma yang seperti itu. Ya, kita coba lawan, kita coba buktikan kalau guru PJOK itu sesungguhnya yang luar biasa. Secara akademik dia hebat, secara prestasi juga mantap. Itu guru olahraga. Ya. Jadi mungkin itu saja teman-teman sekalian. Sekali lagi saya berharap sekali kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Dia bisa menghasilkan produk-produk pemimpin leadership yang luar biasa untuk kemajuan Kabupaten Waikanan dan kemajuan dunia olahraga pada umumnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pembentukan pengurusan Ikatan Guru Olahraga Nasional Kabupaten Waikanan periode 2023-2027 ya. 2023-2027 secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Salam Igornas. Solid, dahsyat, luar biasa. Itu slogan kita Igornas.